Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang anggaran jasa-jasa bank syariah. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Nuri Rahmawati. Pemateri kedua yaitu Yanti Mala. Pemateri ketiga yaitu Agung Prayogo. Baik, biar tidak berlama-lama, langsung saya jelaskan tentang sifat-sifat jasa bank. Jasa tanpa memerlukan dukungan dana bank, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu manajemen service, yaitu pemberian jasa advisory dari para profesional di suatu bank kepada para nasabahnya di berbagai bidang kegiatan perdagangan dan keuangan. Yang kedua yaitu safe deposit box, yaitu jasa penyimpanan barang-barang secara aman oleh bank. Safe deposit box yaitu jasa bank yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda yang berharga. Kegunaan safe deposit box ini ada 2. Yang pertama yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat, akta kelahiran, ijazah, dan lain-lain. Kegunaan yang kedua yaitu untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, mutiara, intan, dan lain-lain. Yang ketiga ada agen perusahaan asuransi. Terus yang keempat yaitu penerbit referensi bank. Dalam hal ini bank akan mendapatkan komisi untuk setiap penerbitan surat referensi bank kepada nasabah yang memerlukan. Yang kelima kegiatan pergudangan. Hal ini terjadi saat nasabah membeli barang-barang secara kredit dan nasabah harus membayar sewa untuk kegiatan penyimpanan barang-barangnya yang digunakan oleh milik bank ini. Kemudian B, jasa-jasa yang sekaligus pencipta dana bagi bank, yaitu ada 11. Yang pertama ada transfer keluar atau outgoing money transfer. Transfer keluar adalah amanat dari nasabah kepada bank untuk melakukan pengiriman uang kepada nasabah, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Di mana bank pelaksananya itu bersifat aktif. Dan yang kedua, transfer masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah bank yang menerima amanat dari cabang atau membayar dengan sejumlah uang, baik tunai maupun pemindahan bukuan kepada nasabah, atau baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga ada bank draft. Bank draft yaitu penerbitan bank draft atas nama penerima yang dapat ditarik di cabang-cabang bank yang bersangkutan atau bank-bank koresponden. Yang keempat ada collection inkasso, yaitu pelaksanaan untuk menagih pembayaran atas warkat-warkat. Nah, warkat ini adalah surat lembaran yang diterbitkan oleh bank dalam rangka menjelaskan bahwa dana itu masih tertahan atau bisa disebut dengan bukti atas suatu pembayaran. Jadi warkat ini bisa dikatakan sebagai bukti atas suatu pembayaran. Warkat-warkat yang digunakan dalam inkasso ini ada contohnya seperti cek, biliet, giro, wesel, kwitansi, surat aksep, dividen atau bisa dengan kupon. Yang kelima, traveler's check rupiah dan falas. Jasa ini diterbitkan oleh bank dalam rangka memberikan keamanan bagi para nasabah yang akan melakukan perjalanan. Yang keenam ada payment point pajak. Payment point pajak, rekening, telepon, listrik, PAM, dan lain-lain. Ini akan memperoleh
Di payment point ini, bank akan memperoleh pengendapan dana yang terkumpul dan disetorkan kepada pemilik dana. Selain itu, bank juga akan memperoleh komisi collection. Yang ketujuh, pembukaan L atau C import. Dalam hal ini, bank akan memperoleh manfaat ganda, yaitu komisi impor, pengendapan dana, dan pendapatan selisih kurs. Yang kedelapan, ada penerbitan bank garansi. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Yang kesembilan ada eksekutor dan trustee bisnis, yaitu kegiatan bank untuk menangani pengelolaan dan penata laksanaan serta pengaturan pengurusan harta benda, penyelesaian hutang piutang orang meninggal, pembayaran pajak, alih harta, dan penyelesaiannya. Kemudian yang ke-10 ada investment management. Investment management yaitu kegiatan bank dalam pengelolaan portofolio penanaman modal milik para nasabah. Yang ke-11 jasa-jasa bank, yaitu ada payroll service, yaitu pemberian jasa bank untuk membantu para nasabah, terutama nasabah besar untuk melakukan pembayaran gaji. Yang kedua, penerimaan pembiayaan ongkos haji. Dan yang ketiga, rekening persepsi pajak. Poin selanjutnya, poin C akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Yanti Mala. Silakan untuk menjelaskan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi dari sebelumnya, yaitu membahas tentang jasa-jasa bank yang menghasilkan dana, yaitu di sini ada 7. Yang pertama, perdagangan valuta asing. Yang kedua, post import financing. Yang ketiga, international money order. Yang keempat itu ekspor. Yang kelima, factoring. Yang keenam itu foreign exchange. Yang ketujuh, swap. Yang pertama, perdagangan valuta asing. Dalam setiap perdagangan valuta asing, bank perlu menyediakan dana sejumlah transaksi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan besarnya selisih dari biaya dana yang tertanam pada yang kedua yaitu cost import financing, merupakan fasilitas oleh bank kepada nasabah yang berupa pengakuan penyetoran atau pembayaran lebih dahulu dalam bentuk penangguhan pembayaran. Harus diselesaikan atau barang tiba. Nah, bisa jemputnya. Yang international money order yaitu pembayaran uang melalui international money order untuk valuta asing yang dikeluarkan oleh bank korespondens di luar negeri. Yang keempat yaitu ekspor, pembayaran atau realisasi yang digunakan setelah pihak bank menerima pembayaran hasil ekspor dari opening bank atau korespondens pembuka LC. Yang kelima yaitu factoring, yaitu jasa pembelian piutang dagang dalam proses penghubungan yang dilakukan dengan cara digital dan nantinya pihak bank akan memperoleh cashback income. Yang keenam yaitu forward exchange, terjadi saat pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing dengan risiko yang akan timbul dan pelayanan bank akan menerima premi selisih forward rate. Yang ketujuh yaitu dua transaksi jual beli mata uang asing yang ditutup secara bersamaan, dan transaksi ini bank memungkinkan menanggung kerugian jika terjadi kenaikan kurs mata uang yang melebihi forward contract. Di sini dari sifat-sifat jasa di atas diperoleh penyesuaian anggaran terhadap jasa-jasa bank, yaitu ada 3. Yang pertama, jasa tersebut dapat berupa jasa utama yang dijual oleh suatu bank dan tidak ada kaitannya dengan jasa-jasa yang lain. Yang kedua, yaitu jasa tersebut hanya meliputi satu jasa yang dilakukan oleh bank, tetapi dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, jasa yang bersifat ganda, yaitu jasa tunggal yang memberikan manfaat ganda bagi bank yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan biaya jasa bank. Pendapatan jasa bank antara lain yang pertama komisi, yaitu promil terhadap nilai transaksi yang terjadi antara
bank dengan nasabahnya di dalam menyelesaikan sesuatu transaksi yang diselesaikan oleh pihak bank. Yang kedua, tarif minimum dalam jumlah tertentu yang biasanya dikenakan untuk transaksi kecil. Yang ketiga, porto, yaitu biaya pendapatan yang dipungut dari nasabah sebagai ganti biaya alat tulis. Yang keempat, pendapatan dari ongkos kapal. Yang dapat menjadi tambahan pendapatan selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, pendapatan sewa, yaitu pendapatan yang diterima bank dari penggunaan sarana bank yang dipakai nasabahnya. Yang ketujuh, pendapatan jasa profesional. Dalam hal ini, nasabah dipungut biaya seperti halnya biaya biaya jasa bank. Biaya dana yaitu sejumlah biaya atas dana yang dipakai dalam pemberian jasa-jasa kepada nasabah. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang dapat berupa tenaga kerja langsung yang mempunyai direct kontak dengan nasabah tetapi mempunyai andil dalam menyelesaikan proses transaksi tersebut. Yang ketiga, biaya formulir, yaitu biaya-biaya yang biasanya dipersipkan standar dari berapa formulir yang digunakan. Yang keempat, biaya sarana kerja, berbagai macam biaya. Yang keempat, biaya sarana kerja, berbagai macam biaya sarana kerja dari sewa, depresiasi gedung, meja, kursi kerja, komputer, peralatan kantor, biaya penerangan, biaya AC, dan lain-lain. Yang kelima, biaya marketing, meliputi yang pertama, biaya research dan development di dalam mencipta produk dan jasa yang akan dipasarkan. Yang kedua, biaya promosi. Yang ketiga, biaya yang berkenan untuk menyertakan jaringan kerja dengan para koresponden bank. Yang kelima, pendidikan atau pelatihan kepada staf untuk mengaktifkan profesionalisme dalam melayani para nasabah. Yang selanjutnya, rekapitulasi anggaran jasa yang terdiri dari yang pertama, anggaran pendapatan dan biaya untuk tiap jenis jasa. Yang kedua, anggaran pendapatan dan biaya jasa bank. Begitulah dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya itu saja pemaparan dari pemateri-pemateri kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.